Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Bertemu lagi dengan Bu Nisa di sini dengan pembelajaran tematik tema 1. Bu Nisa kali ini akan menerangkan tentang subtema 3 dan 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan dan tumbuhan. Pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Tentu sudah pernah ya. Yang pertama, telur ayam menetas dan keluarlah anak ayam. Yang kedua, anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dewasa akan menghasilkan telur kembali dan seterusnya. Yang keempat, ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Salah satunya penjelasan lebih lanjut dan lebih jelasnya yaitu tentang pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Ayam kembang biak dengan cara bertelur. Setelah itu dierami induknya selama 21 hari. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Berat, panjang, dan tinggi ayam makin bertambah. Bulu ayam juga mengalami perubahan. Anak ayam memiliki bulu yang halus, sedangkan ayam yang sudah dewasa bulunya kasar. Ayam betina berjenggot kecil dan bulu ekornya tidak panjang. Sebaliknya, ayam jantan berjenggot besar, bulu ekornya panjang dan bertaji. Di slide selanjutnya yaitu tentang pertumbuhan kucing. Yang pertama, anak kucing bertubuh kecil dan berbulu halus. Makin lama anak kucing tumbuh menjadi besar dan berbulu semakin lebat. Kucing memiliki 3 macam indera istimewa, yaitu indera penglihatan, indera pendengar, dan peraba. Yang ketiga adalah perkembangan dan pertumbuhan ikan. Ikan ada yang dimakan dan ada juga yang menjadi ikan hias. Selain ikan, ada juga hewan yang hidup di air, misalnya udang, kecebong, dan jentik nyamuk. Berdasarkan airnya, ikan dibedakan menjadi air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Nah, selanjutnya ada daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, lalu telur tersebut diletakkan di daun. Kemudian telur menetas menjadi larva. Larva adalah hewan muda yang akan berubah bentuk ketika dewasa. Larva disebut juga ulat. Ulat makan dedaunan. Makin lama ulat berkurang jumlahnya dan geraknya. Lalu ulat terbungkus diri dengan benang. Benang tersebut diciptakan oleh air liur, lalu menjadi kepompong. Kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Nah, selanjutnya ada daur hidup katak. Katak dewasa meletakkan telurnya di dalam air. Setelah beberapa hari, telur tersebut menetas dan menghasilkan berudu dan kecebong. Berudu bernafas dengan insang dan tumbuh semakin besar. Tumbuhlah sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Ekornya makin lama makin pendek. Berudu berubah menjadi katak muda dan masih bernafas dengan insang. Akhirnya katak muda berubah menjadi katak dewasa dan bernafas dengan paru-paru. Di slide selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan nyamuk dan lalat. Lalat bertelur di atas air yang menggenang. Sekali bertelur jumlahnya ratusan butir. Telur lalu menetas menjadi jentik atau tempayak. Tempayak bergerak di dalam air. Setelah beberapa hari tempayak berubah menjadi kepompong. Kemudian kepompong berubah menjadi nyamuk. Jadi yang daur hidupnya menjadi kepompong itu bukan hanya kupu-kupu ya, tapi juga pertumbuhan dan perkembangan nyamuk dan lalat juga mengalami pertumbuhan menjadi kepompong. Lalat dewasa meletakkan telurnya di atas sampah atau kotoran. Untuk ukuran lalat sangat kecil. Setelah telur lalat menetas, keluarlah larva kecil berwarna putih. Larva lalat itu disebut belatung. Akhirnya belatung membungkus dirinya sehingga berubah menjadi kepompong. Di selanjutnya ada perkembangan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang berasal dari tumbuhan induknya.
perkembangbiakan tidak kawin tanpa bantuan manusia. Beberapa tumbuhan melakukan perkembangan vegetatif alami antara lain yaitu spora. Ya, spora umbi. Umbi itu ada macam-macamnya seperti umbi batang, umbi lapis, umbi akar. Umbi batang seperti tanaman kentang, ya. Kalian akan menemukan bakal-bakal tunas yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Itu namanya umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi, ya. Lalu ada umbi lapis. Umbi lapis apa? Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun, sedangkan pada bagian bawah umbi lapis terdiri atas cakram dan akar serabut. Lalu yang ketiga ada umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Begitu. Contohnya ada tumbuhan dahlia atau wortel, lobak, dan singkong. Itu yang termasuk umbi akar. Kalau yang termasuk umbi lapis apa saja? Yang termasuk umbi lapis ada bawang merah, ada bawang putih, bunga bakung, atau bisa juga bunga tulip. Nah, bagaimana anak-anak soleh dan soleha? Sampai sini sudah paham belum ya? Semoga apa yang Bunda Nisa sampaikan paham ya. Nah, kita lanjut ya anak soleh dan soleha. Perkembangan vegetatif buatan. Perkembangan vegetatif buatan terjadi dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan bertujuan untuk menghasilkan kualitas tumbuhan baru yang baik, tahan terhadap penyakit, dan menghasilkan buah yang lebih cepat serta lebih banyak. Beberapa cara perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu setek, mencangkok, okulasi, mengenten atau menyambung, merunduk, dan kultur jaringan. Nah, selanjutnya ada perkembangan generatif. Perkembangan generatif pada tumbuhan berupa bunga. Bunga terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan secara generatif adalah putik dan benang sari. Lalu di slide selanjutnya adalah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji. Biji akan tumbuh menjadi tanaman baru, tanaman akan tumbuh sehingga menjadi tanaman dewasa. Tanaman dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Perputaran pertumbuhan dan perkembangan biji sehingga menjadi tanaman dewasa dan menghasilkan biji baru disebut siklus atau daur hidup. Lalu di slide selanjutnya ada perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Daun tumbuhan paku-pakuan adalah salah satunya. Pada bagian belakangnya terdapat bagian yang bulat. Bagian tersebut disebut kotak spora. Untuk melihat spora, kalian harus menggunakan mikroskop. Spora adalah alat perkembangbiakan kotak spora yang sudah matang dan pecah sehingga butiran sporanya berterbangan sehingga akan tumbuh menjadi tanaman baru. Oke anak soleh dan soleha. Nah, di sini ada contoh. Bunda Nisa akan memberikan contoh tentang perkembangan vegetatif buatan, yaitu salah satunya adalah mencangkok. Ya, mencangkok dilakukan dengan cara membuat cabang dan atau dahan berakar. Ya, ada dua macam nih cara mencangkok, ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Menguntungkannya apa? Kalau kita melakukan tanaman secara mencangkok, keuntungannya adalah tanaman tumbuhan lebih cepat daripada biasanya dan sifat tanamannya sama dengan induknya. Lalu kekurangannya, mencangkok tanaman adalah lebih mudah roboh jika dibandingkan dengan tanaman yang berasal dari perkembangbiakan biji, seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lewat Google Classroom ya, anak soleh dan soleha. Setelah itu
Kalau ada yang kurang jelas juga, selain bertanya, kalian nanti bisa lihat videonya dari Bu Nisa ya. Lalu ada tentang perkembangan vegetatif ya, yaitu tentang stek mencangkok, perkembangan vegetatif buatan. Stek adalah menanam tumbuhan yang dipotong, misalnya potongan batang, tangkai, daun, atau pucuk. Lalu yang kedua ada mencangkok, ya, yang tadi Bu Nisa jelaskan. Contohnya bisa dari daun jambu, pohon jambu atau jeruk dan mangga. Ya. Kalian harus membersihkan batang pohonnya dulu dari kulit dan kambium secara melingkar. Panjang kulit yang dibersihkan kira-kira 5 cm. Begitu penjelasan dari Bu Nisa, anak soleh dan soleha. Semoga apa yang Bu Nisa sampaikan dapat dipahami dengan baik, dapat bermanfaat. Bila kurang jelas, kalian bisa bertanya lewat Google Classroom atau bertanya langsung dengan Bu Nisa atau guru-guru yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan semoga bermanfaat.